Bayangkan dua ulama besar, dua jalan dakwah, dua gaya yang sangat berbeda, namun sama-sama dicintai jutaan umat. Di satu sisi, ada sosok presiden nyentrik, intelektual brilian, dan pembela kemanusiaan, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Di sisi lain, ada ulama karismatik dari Kediri yang berdakwah di dunia malam dalam diam, mendekati mereka yang sering dijauhi, Kiai Haji Hamim Jazuli. Keduanya sering disalahpahami, dikritik, diperdebatkan, bahkan dicurigai. Namun anehnya, semakin disalahpahami, semakin besar cinta umat kepada mereka. Mengapa seorang presiden bisa dianggap wali oleh sebagian orang? Mengapa seorang ulama yang berdakwah di tempat tak biasa justru melahirkan ribuan pengikut setia? Dan bagaimana dua tokoh dengan jalan yang sangat berbeda ini bisa memiliki hubungan persahabatan yang begitu dalam? Ini bukan sekadar kisah dua ulama. Ini adalah kisah tentang perbedaan, tentang cinta umat, dan tentang dakwah yang melampaui batas logika. Inilah kisah Gus Dur dan Gus Mik. Dua nama, satu tujuan, merangkul manusia menuju Tuhan. Indonesia bukan hanya negeri dengan jumlah muslim terbesar di dunia, tetapi juga negeri dengan tradisi keislaman yang sangat kaya. Islam di Nusantara tumbuh bukan dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan budaya, bahasa, dan realitas sosial masyarakatnya. Dari rahim sejarah panjang itu, lahirlah ulama-ulama dengan karakter yang sangat beragam. Ada yang dikenal melalui karya intelektualnya, ada yang melalui perjuangan sosialnya, dan ada pula yang melalui kedalaman spiritualnya. Di antara tokoh yang paling menonjol dalam lintasan sejarah modern Islam Indonesia adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur, dan seorang ulama karismatik dari Kediri bernama Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gus Mik. Kisah dua tokoh ini menarik karena mereka menempuh perjalanan yang berbeda, bahkan tampil dengan gaya dakwah yang sangat kontras. Namun justru dari perbedaan itulah muncul sebuah kisah persahabatan yang kelak menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisah ini bukan tentang siapa yang lebih besar, bukan tentang siapa yang lebih terkenal, tetapi tentang bagaimana dua jalur dakwah yang berbeda bisa bertemu dalam satu tujuan besar, menghadirkan wajah Islam yang penuh kasih sayang. Gus Dur lahir dalam keluarga pesantren yang sangat berpengaruh, yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Beliau adalah cucu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Disinilah Gus Dur tumbuh dalam lingkungan yang hidup dengan tradisi keilmuan. Sejak kecil, beliau telah terbiasa mendengar diskusi agama, membaca kitab-kitab klasik, dan menyaksikan bagaimana ulama berperan dalam kehidupan masyarakat. Dunia pesantren bukan hanya tempat belajar baginya, tetapi juga rumah yang membentuk cara pandangnya tentang kehidupan. Sejak usia muda, Gus Dur menunjukkan kecintaan yang luar biasa terhadap membaca. Beliau membaca hampir segala hal, dari kitab fikih dan tafsir hingga novel, sejarah dunia, filsafat, dan politik internasional. Gus Dur tidak membatasi dirinya pada satu jenis pengetahuan. Baginya, memahami dunia adalah bagian dari memahami kehendak Tuhan. Kebiasaan membaca yang luas inilah yang kelak menjadikannya ulama dengan wawasan global. Perjalanan pendidikannya membawanya ke berbagai negara. Gus Dur merasakan kehidupan di Timur Tengah, berinteraksi dengan berbagai pemikiran Islam, dan melihat langsung dinamika masyarakat dunia. Pengalaman ini memperkaya cara pandangnya tentang Islam sebagai agama yang harus mampu hidup berdampingan dengan keberagaman. Dari sinilah tumbuh gagasan besar tentang pluralisme, toleransi, dan kemanusiaan yang kelak menjadi ciri khasnya. Berbeda jauh dari sorotan publik yang menyertai perjalanan Gus Dur, kehidupan Gus Mik justru bergerak dalam kesunyian. Beliau lahir di Kediri dalam lingkungan pesantren, putra dari Kiai Haji Jazuli Usman, pendiri Pondok Pesantren Ploso Kediri, salah satu pesantren terbesar di Indonesia. Namun perjalanan hidupnya lebih banyak diwarnai oleh pencarian spiritual yang mendalam. Beliau tidak mengejar panggung besar, tidak menonjolkan diri di hadapan publik, dan tidak tertarik pada jabatan atau popularitas. Namun justru dalam keheningan itulah lahir pengaruh yang sangat kuat. Gus Mik dikenal sebagai sosok yang memiliki kepekaan spiritual tinggi. Banyak orang merasa bahwa ia mampu memahami keadaan batin seseorang tanpa perlu banyak kata. Beliau lebih memilih mendekati manusia melalui hati, bukan melalui ceramah panjang. Cara dakwahnya seringkali tidak biasa, bahkan terkadang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Namun bagi mereka yang pernah merasakan kedekatannya, kehadiran Gus Mik meninggalkan kesan yang sangat mendalam.
Jika Gus Dur tumbuh dalam dunia diskusi intelektual dan perjalanan global, maka Gus Mik tumbuh dalam dunia zikir, doa, dan perjalanan batin. Yang satu akrab dengan ruang seminar, diskusi, dan panggung nasional. Yang lain akrab dengan malam sunyi, perjalanan spiritual, dan pertemuan-pertemuan sederhana yang penuh makna. Perbedaan jalur ini membuat keduanya tampak berada di dua dunia yang berbeda. Namun sejarah menunjukkan bahwa dunia intelektual dan dunia spiritual sebenarnya tidak pernah benar-benar terpisah. Keduanya adalah dua sisi dari satu perjalanan yang sama, perjalanan manusia menuju Tuhan. Gus Dur memahami agama melalui bacaan, pengalaman sosial, dan interaksi global. Beliau melihat masyarakat sebagai ruang besar yang harus dijaga keadilannya. Beliau berbicara tentang hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan persaudaraan lintas iman. Baginya, membela manusia adalah bagian dari menjalankan ajaran agama. Gus Mik memahami agama melalui pengalaman batin dan kedekatan personal dengan manusia. Beliau melihat individu satu persatu, memahami luka mereka, kesalahan mereka, dan harapan mereka. Baginya, membimbing satu hati kembali kepada Tuhan adalah kemenangan besar dalam dakwah. Dua pendekatan ini tampak berbeda, namun sebenarnya saling melengkapi. Yang satu bekerja pada skala masyarakat luas, yang lain bekerja pada skala hati manusia. Yang satu mengubah kebijakan, yang lain mengubah jiwa. Yang satu berbicara di panggung besar, yang lain berbicara dalam keheningan malam. Disinilah kisah besar ini dimulai. Kisah tentang dua tokoh yang berjalan dari arah yang berbeda, namun perlahan menemukan titik temu. Kisah tentang bagaimana perbedaan metode tidak menjadi penghalang, melainkan menjadi kekuatan. Dan kisah tentang bagaimana persahabatan mereka kelak menjadi simbol bahwa Islam memiliki banyak jalan untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Baik Gus Dur maupun Gus Mik berakar pada tradisi besar Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi yang lahir dari pesantren dan tumbuh bersama masyarakat. NU bukan hanya organisasi, tetapi juga sebuah peradaban kecil yang menjaga keseimbangan antara agama, budaya, dan kemanusiaan. Tradisi NU menekankan bahwa dakwah harus dilakukan dengan hikmah, kelembutan, dan penghormatan terhadap realitas sosial. Islam tidak hadir untuk menghapus budaya, tetapi untuk menyucikan dan memuliakannya. Prinsip inilah yang kemudian membentuk cara pandang kedua tokoh ini terhadap dunia. Dalam pandangan NU, dakwah bukanlah proses memaksa orang berubah secara instan. Dakwah adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, kelembutan, dan kebijaksanaan. Seorang pendakwah tidak berdiri di atas mimbar sebagai hakim, tetapi berjalan di tengah masyarakat sebagai sahabat. Prinsip inilah yang menjadi fondasi penting dalam metode dakwah kedua tokoh tersebut. Bagi Gus Dur, nilai-nilai NU menjadi dasar dalam membangun gagasan besar tentang kemanusiaan. Beliau melihat bahwa Islam harus hadir sebagai pelindung bagi semua manusia, termasuk mereka yang berbeda agama, budaya, dan keyakinan. Baginya, menjaga kerukunan bukan sekadar pilihan sosial, tetapi bagian dari tanggung jawab keagamaan. Beliau sering menegaskan bahwa keberagaman adalah kenyataan yang dikehendaki Tuhan, sehingga merawatnya adalah bagian dari ibadah. Gagasan ini tidak lahir tiba-tiba. Beliau tumbuh dari tradisi pesantren yang mengajarkan bahwa hidup berdampingan dengan perbedaan adalah kenyataan sehari-hari. Di lingkungan pesantren, santri datang dari berbagai daerah, budaya, dan latar belakang. Mereka belajar hidup bersama, saling menghormati, dan saling membantu. Pengalaman inilah yang membentuk pandangan Gus Dur tentang Indonesia sebagai rumah bersama. Gus Dur membawa nilai-nilai ini ke tingkat nasional dan global. Beliau berbicara tentang pluralisme, kebebasan beragama, dan persaudaraan kemanusiaan. Beliau melihat Indonesia sebagai rumah besar yang dihuni oleh berbagai suku, agama, dan budaya. Dalam pandangannya, menjaga keberagaman adalah bagian dari menjaga amanah agama. Sementara itu, Gus Mik menerjemahkan nilai-nilai NU dalam bentuk yang lebih sunyi dan personal. Jika Gus Dur berbicara tentang masyarakat dalam skala besar, maka Gus Mik melihat masyarakat dalam skala individu, dari jarak yang sangat dekat, bukan sebagai massa. Beliau memahami bahwa setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang unik. Ada yang dekat dengan agama sejak kecil, ada pula yang tersesat oleh keadaan hidup. Dalam tradisi NU, tidak ada manusia yang dianggap gagal selamanya. Selalu ada pintu taubat yang terbuka. Keyakinan inilah yang menjadi landasan dakwah Gus Mik.
Beliau tidak bertanya seberapa jauh seseorang dari agama, tetapi seberapa besar harapan yang masih tersisa di dalam hatinya. Pendekatan ini membuatnya sering berada di tempat-tempat yang tidak biasa bagi seorang ulama. Beliau mendatangi mereka yang jarang disentuh dakwah formal, para pekerja malam, orang-orang yang merasa malu datang ke masjid, dan mereka yang sering merasa tidak layak untuk kembali kepada Tuhan. Bagi Gusmik, justru merekalah yang paling membutuhkan sentuhan kasih sayang. Disinilah terlihat bagaimana dua tokoh ini berangkat dari akar tradisi yang sama, namun tumbuh dengan ekspresi yang berbeda. Gus Dur membawa nilai NU ke panggung nasional dan global, berbicara tentang pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Beliau berusaha memastikan bahwa negara menjadi ruang yang aman bagi semua warga. Gusmik membawa nilai NU ke ruang batin manusia. Beliau tidak berbicara tentang kebijakan negara, tetapi tentang perubahan hati. Beliau tidak mengubah sistem, tetapi mengubah jiwa. Beliau bekerja dalam diam, namun dampaknya terasa luas. Perbedaan ini bukanlah pertentangan. Justru sebaliknya, perbedaan ini menunjukkan keluasan tradisi NU. Tradisi ini mampu melahirkan tokoh yang bergerak di panggung dunia, sekaligus tokoh yang bekerja dalam kesunyian spiritual. Keduanya sama-sama menjaga inti pesan Islam, kasih sayang, keadilan, dan harapan. Kesadaran inilah yang menjadi dasar kuat hubungan antara Gus Dur dan Gusmik. Mereka tidak melihat perbedaan sebagai jarak, melainkan sebagai pelengkap. Mereka memahami bahwa perjuangan dakwah membutuhkan banyak jalan, jalan pemikiran, jalan kebijakan, jalan pendidikan, dan jalan spiritual. Keduanya, dengan cara masing-masing, menjaga warisan besar Islam Nusantara, Islam yang tidak marah, tidak kaku, dan tidak menutup pintu bagi siapapun. Dalam sejarah para ulama, ada hubungan yang dibangun oleh kedekatan organisasi, ada yang dibangun oleh kerja bersama, dan ada pula yang lahir dari sesuatu yang lebih halus, kedekatan batin. Hubungan antara Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Kiai Haji Hamim Jazuli termasuk dalam jenis yang terakhir, persahabatan spiritual yang tumbuh bukan karena kepentingan dunia, tetapi karena kesamaan visi tentang manusia dan Tuhan. Banyak orang mengenal Gus Dur sebagai tokoh nasional, presiden, intelektual, pemikir pluralisme, pembela minoritas. Di panggung publik, beliau tampil sebagai sosok yang penuh humor, berani, dan seringkali kontroversial. Namun di balik semua itu, Gus Dur memiliki sisi spiritual yang sangat dalam. Beliau tumbuh dalam tradisi pesantren yang kental dengan tasawuf, tradisi yang menekankan keikhlasan, kerendahan hati, dan kedekatan dengan Allah. Di sisi lain, Gusmik dikenal sebagai sosok yang tenggelam dalam dunia spiritual sejak muda. Banyak orang menyebutnya sebagai wali Allah, seorang yang memiliki kedalaman batin yang sulit dijelaskan dengan logika semata. Beliau tidak banyak berbicara tentang dirinya sendiri, tidak mengejar popularitas, dan tidak berusaha membangun citra. Beliau memilih berjalan dalam kesunyian. Pertemuan dua dunia ini menciptakan sebuah hubungan yang unik. Gus Dur, dengan keluasan intelektualnya, mampu melihat bahwa tidak semua kedalaman spiritual dapat diukur dengan logika rasional. Beliau memahami bahwa dalam tradisi Islam, ada dimensi batin yang tidak selalu terlihat di permukaan. Kisah-kisah tentang pertemuan mereka sering digambarkan penuh kehangatan. Ketika Gus Dur berkunjung ke Jawa Timur, beliau kerap menyempatkan diri untuk bersilaturahmi. Pertemuan mereka tidak selalu formal, tidak ada protokol khusus, tidak ada jarak antara tokoh nasional dan ulama lokal. Yang ada hanyalah dua sahabat yang duduk bersama, berbincang, tertawa, dan saling bertukar pandangan. Humor sering menjadi jembatan dalam percakapan mereka. Gus Dur dikenal dengan kecerdasannya melontarkan humor yang tajam namun hangat. Gusmik yang dikenal pendiam pun memiliki humor khas yang lembut. Dalam suasana santai itulah percakapan serius sering mengalir tanpa terasa, tentang umat, tentang bangsa, tentang tantangan zaman, dan tentang harapan masa depan. Persahabatan ini juga dibangun di atas rasa saling menghormati yang sangat dalam. Gus Dur memahami bahwa metode dakwah Gusmik sering disalahpahami masyarakat. Banyak orang sulit menerima bahwa seorang ulama bisa mendekati kelompok-kelompok yang dianggap jauh dari agama. Namun bagi Gus Dur, justru disitulah letak keistimewaan dakwah Gusmik, merangkul mereka yang tidak merasa layak dirangkul. Sebaliknya, Gusmik melihat keberanian Gus Dur dalam membela kemanusiaan sebagai bentuk dakwah yang besar. Beliau melihat bahwa perjuangan di panggung nasional bukanlah sekadar politik,
tetapi bagian dari upaya menjaga martabat manusia. Dalam pandangannya, membela hak-hak manusia adalah bagian dari menjalankan ajaran agama. Dalam tradisi pesantren, hubungan seperti ini sering disebut sebagai ukhuwah ruhaniyah, persaudaraan spiritual. Hubungan ini tidak bergantung pada intensitas pertemuan, tetapi pada kesamaan tujuan dan kedalaman saling memahami. Dua orang bisa saja jarang bertemu, tetapi memiliki ikatan batin yang sangat kuat karena berjalan menuju tujuan yang sama. Persahabatan Gus Dur dan Gus Mik menjadi simbol dari ukhuwah ruhaniyah tersebut. Mereka datang dari jalur yang berbeda, tetapi melihat horizon yang sama. Mereka memiliki metode yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Mereka berjalan di medan yang berbeda, tetapi menuju arah yang sama. Dalam dunia yang sering menilai seseorang dari penampilan luar, persahabatan mereka mengajarkan pelajaran penting. Kedalaman seseorang tidak selalu terlihat di permukaan. Ada nilai yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang melihat dengan hati. Persahabatan ini juga menjadi bukti bahwa dunia intelektual dan dunia spiritual tidak harus berjalan sendiri-sendiri. Akal dan hati dapat berjalan berdampingan. Pemikiran dan spiritualitas dapat saling menguatkan. Kebijakan dan doa dapat saling melengkapi. Perjalanan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Kiai Haji Hamim Jazuli memperlihatkan bagaimana dua jalur dakwah yang tampak berbeda justru saling melengkapi dan menguatkan. Jika kita melihat dari kejauhan, Gus Dur dan Gus Mik seolah berdiri di dua medan yang sangat berbeda. Gus Dur bergerak di ruang publik, sementara Gus Mik lebih sering berada di ruang sunyi. Namun jika dilihat lebih dalam, perbedaan ini justru menunjukkan keluasan makna dakwah. Dakwah tidak selalu identik dengan ceramah di mimbar. Dakwah bisa hadir dalam kebijakan yang adil, dalam sikap yang melindungi, dalam doa yang tulus, atau dalam sentuhan yang menguatkan hati manusia yang sedang rapuh. Salah satu warisan besar Gus Mik adalah lahirnya Jamaah Semaan Al-Quran Jantiko Mantap, sebuah gerakan membaca Al-Quran berjamaah yang kemudian menyebar ke berbagai daerah. Ribuan orang berkumpul membaca Al-Quran bersama, siang dan malam, tanpa memandang latar belakang sosial, pendidikan, atau masa lalu mereka. Gerakan ini memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar kegiatan keagamaan. Ia menjadi ruang pulang bagi banyak orang. Banyak peserta yang sebelumnya merasa jauh dari agama perlahan menemukan kembali ketenangan batin melalui lantunan ayat suci. Mereka datang tanpa dihakimi, tanpa ditanya masa lalu, tanpa dipaksa berubah secara instan. Mereka datang sebagai manusia yang sedang mencari jalan pulang. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa perubahan sejati seringkali dimulai dari hati. Sebelum seseorang mengubah perilakunya, ia perlu merasakan bahwa dirinya diterima. Sebelum seseorang memperbaiki hidupnya, ia perlu merasakan bahwa pintu kembali selalu terbuka. Gus Dur memahami kekuatan pendekatan spiritual seperti ini. Beliau menyadari bahwa perubahan sosial tidak selalu lahir dari kebijakan besar. Perubahan seringkali dimulai dari perubahan batin manusia. Kebijakan yang baik membutuhkan masyarakat yang siap secara moral dan spiritual. Disinilah jalur dakwah Gus Mik menjadi pelengkap yang sangat penting. Sebaliknya, perjuangan Gus Dur di ruang publik juga menjadi pelengkap bagi dakwah spiritual. Beliau memastikan bahwa negara menjadi tempat yang aman bagi semua warga. Beliau memperjuangkan kebebasan beragama, membela kelompok minoritas, dan menjaga agar perbedaan tidak berubah menjadi konflik. Kebijakan yang adil menciptakan ruang yang memungkinkan dakwah spiritual tumbuh dengan damai. Jika diibaratkan sebuah bangunan, dakwah Gus Mik adalah fondasi yang memperkuat hati manusia, sementara dakwah Gus Dur adalah atap yang melindungi masyarakat dari ketidakadilan. Fondasi dan atap ini saling membutuhkan. Tanpa fondasi yang kuat, bangunan tidak akan kokoh. Tanpa atap yang melindungi, bangunan tidak akan aman. Perpaduan dua jalur ini menunjukkan bahwa dakwah membutuhkan keseimbangan antara akal dan hati. Akal membantu membangun sistem yang adil, sementara hati membantu membangun manusia yang berakhlak. Akal menciptakan aturan, hati menciptakan kesadaran. Keduanya juga memiliki kesamaan penting, keberpihakan kepada kaum marginal. Gus Dur membela mereka melalui kebijakan dan advokasi. Beliau memastikan bahwa mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Gus Mik membina mereka secara spiritual, memastikan bahwa mereka tidak kehilangan harapan untuk kembali kepada Tuhan. Disinilah tampak bahwa tujuan mereka sebenarnya sama, mengangkat martabat manusia. Warisan dua jalur dakwah ini masih terasa hingga hari ini.
Gerakan spiritual terus hidup di tengah masyarakat, sementara gagasan tentang toleransi dan pluralisme terus menjadi bagian penting dari kehidupan berbangsa. Banyak generasi muda mulai menyadari bahwa perubahan besar membutuhkan kerja bersama antara pemikiran dan spiritualitas. Kini kedua tokoh itu telah berpulang, tetapi pengaruh mereka tetap terasa. Nilai toleransi, kasih sayang, dan dakwah inklusif terus hidup dalam masyarakat Indonesia. Kisah persahabatan mereka mengajarkan bahwa jalan menuju kebaikan tidak harus seragam. Perbedaan metode bukan alasan untuk berjarak. Justru dari perbedaan itulah lahir kekuatan besar untuk umat. Di tengah dunia yang semakin mudah terpecah oleh perbedaan, apalagi pada era sekarang, dalam dunia digital, kita hidup di era yang sangat berbeda dengan masa ketika kedua tokoh ini berdakwah. Jika dahulu perbedaan pendapat terjadi di ruang diskusi atau forum terbatas, kini perbedaan itu terjadi di ruang digital yang terbuka untuk semua orang, media sosial. Setiap orang dapat berbicara, berkomentar, menilai, bahkan menghakimi, seringkali tanpa batas dan tanpa jeda. Dari kisah kedua ulama ini menjadi pengingat bahwa agama seharusnya menjadi jembatan, bukan tembok. Bahwa dakwah adalah tentang merangkul, bukan menjauhkan. Mereka hidup di masa yang berbeda, tetapi nilai yang mereka tinggalkan mampu menjawab tantangan zaman hari ini. Dan pada akhirnya, pesan mereka tetap hidup, Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Dakwah adalah cinta yang diwujudkan dalam tindakan. Dan persahabatan mereka adalah bukti bahwa cinta kepada Tuhan selalu berjalan beriringan dengan cinta kepada manusia.